Nah, di sini alamat yang Bapak Ibu bisa akses adalah di web.ifaktur.pajak.go.id. Nah, itu di depannya jangan lupa disertakan HTTPS. Karena ini adalah HTTPS yang sifatnya alamat yang diamankan, jadi Bapak Ibu nanti akan diminta untuk menyematkan sertifikat elektronik ke dalam browser yang Bapak Ibu gunakan, seperti pada saat Bapak Ibu mengakses e-faktur pajak Go.id untuk meminta nomor seri faktur pajak. Nah, di sini password yang digunakan sama sesuai dengan password Innova atau e-faktur pajak Go.id. Jadi akun PKP. Nah, di sini Bapak Ibu akan mendapatkan dua menu. Yang pertama profil, yang kedua administrasi SPT. Nah, mungkin untuk yang versi yang e-faktur web terbaru yang di sini belum kita buat tata caranya, itu yang terbaru kita sudah menambahkan satu lagi menu di bawah administrasi SPT. Bapak Ibu apabila sudah mendapatkan akses ke e-faktur web ini akan mendapatkan menu pre-populated data. Jadi pre-populated data dapat Bapak Ibu akses juga di e-faktur Webbase ini. Bedanya kalau untuk yang di Webbase ini nanti akan mendapatkan file berupa CSV yang siap diimpor di e-faktur desktop. Tapi kalau yang di desktop tadi kan Bapak Ibu bisa langsung mengkreditkannya dan mengupload. Nah, ini proses pembuatan SPT-nya. Di pojok kanan ada menu posting, kemudian di sini akan diminta memasukkan masa pelaporannya. Jadi seperti contoh tadi nyambung masa 5 tahun 2020 dan pembetulan ke 0 atau SPT normalnya di sini. Nah, di proses posting ini adalah proses penghitungan SPT. Jadi karena tadi yang sebelumnya di desktop adalah data yang digunakan untuk generate SPT data di database lokal Bapak Ibu, di e-faktur web ini kita menggunakan data yang ada di DJP, jadi tidak membebani PC user. Di sini yang kita gunakan adalah data DJP, jadi untuk mengolah berapa jumlah lampiran A1 sampai B3 itu murni dari data yang setelah Bapak Ibu upload di e-faktur desktop. Jadi karena ini adanya data di DJP, jadi Bapak Ibu tidak akan dibebankan proses generate SPT di PC Bapak Ibu yang sekarang banyak dikeluhkan, yaitu lemot. Jadi perpindahan di sini salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi di web ini tampilannya mirip seperti desktop. Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan field-field yang belum tersedia di proses upload dokumen di e-faktur, seperti penyerahan yang di Gunggung. Ini kan tidak ada dokumen yang diupload, makanya Bapak Ibu diminta untuk menginputkan lagi. Kemudian untuk yang rekapitulasi perolehan itu dihasilkan dari perhitungan dokumen yang sudah Bapak Ibu upload. Kemudian apabila di AB ini sudah terisi semua dan yakin, silakan klik submit. Nah, untuk pertama kali proses menggunakan aplikasi ini itu akan diminta untuk mengupload sertifikat elektronik yang Bapak Ibu miliki dengan passphrase-nya tentunya. Jadi ini untuk mengamankan halaman atau isi SPT yang Bapak Ibu isikan di web. Kemudian jika sudah berhasil, berikutnya akan diminta untuk mengisi SPT induknya. Nah, di sini di lampiran induk ini atau SPT induk yang dapat diisi adalah field yang 1B. Untuk yang nomor 2 itu 2B itu harus diisi. Kemudian apabila ada kekurangan bayar, NTPN harus diisi. Kemudian jika SPT-nya itu nanti menandakan lebih bayar, itu huruf H harus diisi semua. Kemudian yang poin nomor 3, 4, dan 5 dan 4 itu karena isian sendiri dari PKP itu nanti akan diminta mengisi sendiri. Kecuali nomor 5 itu sesuai perhitungan yang tertera di dokumen yang telah Bapak Ibu upload, itu di dokumen pajak keluarannya mengandung PPNBM atau tidak, itu akan dihitungkan juga. Yaitu jangan lupa diisi semua field-field yang diwajibkan. Apabila sudah, klik pernyataan dan submit. Nah, setiap Bapak klik submit,
apabila ada kekurangan pengisian nanti akan diinformasikan oleh aplikasi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menuju peringatan atau notifikasi tadi apa yang masih kurang atau belum diisi. Itu akan diberikan notifikasi oleh aplikasi tersebut, karena tidak bisa lanjut submit apabila field-field yang seharusnya atau diwajibkan diisi belum terisi. Itu pilihan daftar SSPI ini ada dua, seperti yang di desktop juga, ada pilihan NTPN dan PBK. Nah, NTPN ini adalah NTPN yang Bapak Ibu terima dari pembayaran billing. Jadi setelah Bapak Ibu bayar billing, itu akan mendapatkan NTPN untuk melunasi SPT kurang bayar 11.11. Nah, apabila sudah terisi semua dan berhasil di-submit, Bapak Ibu akan kembali ke halaman ini, ke halaman monitoring SPT. Nah, di sini apabila sudah terisi semua dan Bapak Ibu yakin dengan data yang ada di SPT yang sudah Bapak Ibu isi, bisa langsung klik lapor. Kemudian di sini ada tambahan uploadan. Di sini adalah upload untuk lampiran SPT yang di luar A1 dan B3 seperti daftar rincian kendaraan bermotor dan lainnya. Di sini Bapak Ibu diminta untuk upload. Nah, uploadnya ini hanya kita sediakan untuk filenya PDF. Untuk ukurannya maksimal 50 MB. Kemudian apabila sudah diklik submit, Bapak Ibu akan mendapati monitoring SPT ini akan berubah dari action yang tadi ada hapus, buka, dan lapor. Sekarang sudah sukses lapor dan actionnya bisa mencetak NTTE dan bukti penerimaan elektroniknya. Nah, ini adalah SPT induk dan AB yang sudah berhasil lapor. Nah, di aplikasi terbaru kita sediakan juga untuk lampiran A1 dan B3 itu dalam bentuk CSV. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir data yang SPT yang sudah Bapak Ibu laporkan itu dapat dilihat kembali dalam bentuk CSV dan untuk lampiran A1 dan B3-nya. Untuk induk dan AB-nya dalam bentuk PDF. Mungkin sekian untuk aplikasi e-faktur web. Nah, ini ada tambahan lagi karena di demo ini adalah masih menggunakan e-faktur versi lama. Jadi ada beberapa tambahan menu yang tadi tidak bisa kita tampilkan. Nah, mungkin bisa kita tampilkan, langsung kita coba live aja mungkin ya. Jadi untuk yang fitur terbaru ini kita sudah sediakan semacam screenshotnya. Jadi bisa Bapak Ibu bisa lihat. Jadi tadi di video sebelumnya tersebut Bapak Ibu hanya mendapatkan dua menu. Yang pertama adalah menu profil. Nah, yang kedua administrasi SPT. Nah, ini ada tambahan download CSV pre-populated. Di sini Bapak Ibu diberikan pilihan apakah akan melakukan download CSV-nya itu untuk dokumen yang mana? Faktur pajak masukan atau dokumen impor. Nah, di sini untuk pilihan masa dan tahun ini berbeda dengan e-faktur desktop. Jika e-faktur desktop itu adalah masa dan tahun pelaporan, kalau yang di e-faktur web ini adalah masa dan tahun dokumen tersebut dibuat. Artinya apabila Bapak Ibu mempunyai data 100.000 dalam untuk masa September, itu akan kita tampilkan semua, tapi hanya masa September. Kalau yang di desktop tadi, Bapak Ibu akan mendapatkan seluruh masa yang masih berhak dikreditkan, tapi terbatas per page hanya 1.000 record. Jadi pilihan Bapak Ibu untuk menggunakan ini dan semuanya boleh digunakan. Jadi hasil dari downloadan ini adalah berbentuk zip. Nah, zip ini apabila kita ekstrak itu akan mendapatkan file berbentuk CSV. Nah, CSV ini sudah kita sesuaikan sesuai dengan skema impor data yang digunakan di e-faktur desktop. Jadi ini masukan juga dari beberapa peserta karena banyak peserta yang memiliki data di atas 100.000 itu akan kesulitan apabila menggunakan menu pre-populated data di e-faktur desktop tadi karena harus ada penyesuaian ataupun rekonsiliasi dengan bagian lain, misal dari teks ke accounting itu harus ada rekon. Nah, proses rekon itu biasanya menggunakan
data Excel yang mudah diolah. Makanya kita sediakan juga data berbentuk CSV di sini. Jadi feed yang ada di CSV hasil downloadan tadi itu sudah kita sesuaikan dengan skema impor yang untuk mengimpor data di eFaktur Desktop. Jadi Bapak Ibu harusnya sudah terbiasa dengan skema impor data ini. Nah, kemudian ada tambahan lagi di SPT tadi. Jika tadi hanya di menu action kolom action itu hanya ada buka hapus lapor, nah ini kita tambahkan cetak SPT. Nah, cetak SPT ini isinya adalah untuk mendownload SPT berbentuk PDF tadi. Nah, untuk fitur tambahan tadi yang download CSV dari lampiran A1 dan B3 itu juga sudah kita tambahkan di aplikasi terbaru ini. Bisa ke bawah lagi. Nah, di sini apabila Bapak Ibu tadi buka action yang buka SPT, ini ada perbedaan. Jika sebelumnya hanya tampilkan data saja, ini sekarang sudah ada satu tombol lagi yaitu download. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki daftar transaksi mulai dari lampiran A1 sampai B3, itu dapat Bapak Ibu download. Nah, hasil downloadan ini adalah CSV juga. Namun sifat dari CSV ini adalah pengganti lampiran yang sebelumnya berupa PDF. Karena banyak juga masukan bahwa lampiran PDF itu pengguna ataupun PKP masih harus memindahkannya dari PDF ke Excel. Maka kita langsung berikan data-data di lampiran A1 sampai B3 ini berupa CSV. Nah, mungkin itu tambahan dari demo yang sebelumnya. Jadi di web ini ada 2 tambahan yang belum ada di demo tadi, yaitu untuk download CSV pre-populated dan download lampiran SPT A1 sampai B3 dalam bentuk CSV.